Hampir 3 bulan pemerintah belum bisa mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Di akhir April 2022, penyebaran PMK baru terjadi di 2 provinsi. Hingga Juni 2022, penyebaran PMK sudah terjadi di 18 provinsi. Para peternak mengeluhkan kerugian yang dialami akibat cepatnya penyebaran wabah PMK. Semuanya kena semua kemarin itu, kena semua. Cuman yang meninggal ini sekitar 5. Karena ada PMK ini harganya gratis turun, separuh harga. Jadi kerugiannya petani itu sangat parah gitu Pak. Kira-kira itu 60 juta lah. Yang mati 4 Pak dari jumlah total sapi 54 ekor. Lagi ini saya minta gimana pemerintah ini terjunlah ke masyarakat, gimana untuk membantu untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan wabah PMK disamakan dengan penanganan pandemi COVID-19. Pemberian vaksin pada hewan ternak harus dipercepat. Ya, yang paling penting pertama memang sebetulnya sudah di lockdown kabupaten-kabupaten atau provinsi. Tetapi memang berkembangnya ini kayak COVID cepat. Padahal sudah diblok oleh Kementan dan kepolisian blok. Tapi nyatanya bergerak cepat dan sekarang sudah berapa? 18 provinsi, 190 kabupaten kota. 190 kabupaten dan kota. Tapi tadi malam, alhamdulillah vaksin 800.000 sudah datang. Ini yang segera juga segera kayak COVID lagi disuntikkan cepat. Sehingga bisa melindungi sapi-sapi yang lain. Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Rohadi Tawaf mendesak pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB secara nasional. Berdasarkan kondisi lapangan saat ini, sesungguhnya negeri ini membutuhkan status tentang kondisi penyakit kita berdasarkan OIE dan fakta lapangan, yaitu bahwa kondisi Indonesia ini sebetulnya sudah masuk ke dalam kondisi KLB atau wabah kejadian luar biasa karena sudah di atas 50% dari provinsi yang tertular. Nah, apabila tidak dilakukan kebijakan KLB, kita sudah pasti bahwa pengendalian penyakit ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan penyebarannya pun akan semakin masif terjadi di mana-mana. Beberapa pekan menjelang Idul Adha, penyebaran PMK ini semakin mengkhawatirkan. Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman mengungkapkan potensi kerugian peternak hingga saat ini mencapai 254,45 miliar rupiah. Lalu kapan peternak bisa tenang? Jelang Idul Adha, seyogyanya para peternak sapi ini paling tidak juga bisa berlebaran dalam tanda petik. Tetapi dengan adanya wabah PMK ini tentu saja menjadi semakin was-was. Bagaimana tidak penyebarannya semakin meluas dan dalam tanda petik semakin cepat. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai jelang Idul Adha wabah PMK meluas. Dan saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Yang pertama adalah Pak Dr. Hewan Slamet yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS. Pak Slamet, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Salam Mbak Brigita, terima kasih. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Selamat untuk rakernasnya yang sudah selesai. Terima kasih. Berikutnya ada ahli peternakan dari Institut Pertanian Bogor, Pak Epi Taufik. Pak Epi, selamat malam. Apa kabar Pak Epi? Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak Epi? Alhamdulillah Harus sehat. terus sehat ya Pak? Ya. Dan ada Pak Teguh Budiana, penasihat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. Pak Teguh, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Brigita. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah, nanti kita coba tanya, ini sepertinya teman-temannya Pak Teguh ini sudah semakin tidak sehat kondisinya. Sama seperti sapi-sapi yang diternak, kira-kira seperti itu. Dan terhubung melalui video conference ada Humas dari Kementerian Pertanian, Bapak Kuntoro Boga Andri. Pak Boga, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Pak Boga, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Jadi seyogyanya Bapak Menteri bisa bergabung, tetapi sepertinya masih berada di pesawat ya Pak Boga ya? Izin Mbak, kami mewakili Kementerian Pertanian Mbak malam ini. Baik, terima kasih Pak Boga sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami. Ini terlebih dahulu saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, sepertinya penyebarannya semakin cepat
Kalau beberapa waktu lalu Pak Teguh juga sempat ada di IBS sudah mengingatkan bahwa ini harus secepat mungkin diantisipasi. Nah, dengan kondisi yang sekarang, kalau dari catatan teman-teman peternak yang menjadi binaan, bagaimana? Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi pada TV One. Karena stasiun televisi yang secara intens ya terus-menerus menyampaikan atau mengangkat masalah PMK ini adalah dari TV One. Itu luar biasa karena mungkin yang lain sibuk dengan masalah capres, minyak goreng sehingga tidak memperhatikan bahwa PMK ini adalah tragedi nasional. Nah, itulah satu. Kedua, ada hal yang sebenarnya menarik dari keluhan dari para peternak tadi. Adalah Presiden sudah memerintahkan untuk menangani ini seperti COVID-19. Ya. Baru saja, kemarin kalau tidak salah. Ini bagus atau buruk? Sangat bagus, tapi sebenarnya Presiden pada tanggal 9 Mei itu sudah memberikan arahan agar pembantu-pembantunya, tentunya dalam ini Menteri Pertanian ya, itu punya sensitivitas yang tinggi menangani masalah PMK. Seandainya saat itu peka, kemudian segera melakukan dan tahu bahwa PMK ini bukan main-main. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan segera mengusulkan pembentukan Satgas. Karena kami juga melakukan rilis bahwa tanggal 8 Mei perlu segera dibentuk Satgas seperti halnya menangani COVID-19. Saya yakin bahwa perkembangan atau mewabahnya PMK ini jauh lebih cepat daripada COVID-19. Okay. Nah, keterlambatan ini itu berakibat sampai sekarang ini sudah 18 provinsi tadi. Nah, karena Presiden itu baru mengeluarkan perintah untuk menangani seperti COVID-19. Mbak Brigita, inilah bedanya Pak. Di era Pak Harto, itu Presiden batuk saja atau Menteri udah tahu. Presiden nggak, sekarang ini sampai Presiden marah kan. Itu kebangetan menurut saya. Karena apa? Ketidakpekaan dari Menteri saat itu. Harusnya segera menyusun, kan ada contohnya COVID-19 dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 membentuk Satgas. Karena ini kalau orang itu tahu betapa bahayanya PMK, memang tidak pada manusia, tetapi pada kerugian ekonomi terutama rakyat kecil. Itu segera mengusulkan sehingga apakah mengambil sikap seperti diusulkan tadi oleh saudara Rohadi Tawab, KLB segala macam, supaya tindakan itu segera. Masa kalau COVID-19 bisa, kita tidak bisa. Ya Pak. Tapi ada hal yang menarik bahwa vaksinasi menjadi jalan yang paling cepat untuk bisa dilakukan dan importasi vaksin itu sudah dilakukan. Apakah ini cukup bisa menenangkan? Ya kalau menenangkan saya nenang, tapi ini kan sudah lewat. Kebutuhan vaksin berapa? Kalau saat itu dilakukan, katakanlah pemerintah ngambil risiko dengan stamping out, kita belajar dari Inggris, kita belajar dari Jepang, itu tidak tanggung-tanggung. Saat itu coba dalam waktu 1 minggu itu sudah sampai ke Aceh. 1 bulan itu sudah 18. Kan lo saat itu sudah bisa bukan hanya sekedar di lockdown, tapi dilakukan langkah-langkah yang memang berani. Itu kan kita bisa cegah. Sekarang sudah terlalu banyak. Terlepas dari ini sudah terlambat. 800.000 vaksin yang didatangkan untuk bisa paling tidak menahan terlebih dahulu. Ya kalau Pak Slamet nanti Pak bisa menjelaskan berapa kebutuhan untuk memvaksin hewan yang sehat. Karena yang harus divaksin itu yang sehat. Inilah sebenarnya nanti akan bisa terjawab. Apakah 800.000 ini cukup? Memang tidak cukup dengan jumlah ternak yang ada sebenarnya dan sangat jauh. Mengingat kondisinya sekarang sudah menyebar kemana-mana, 18 provinsi, agak terlambat dalam tanda petik. Tapi kita ke Pak Epi dulu. Pak Epi, terlambat sehingga penyebarannya begitu cepat. Tapi paling tidak sudah ada tindakan antisipasi yang dilakukan. Nah kalau dari catatan Pak Epi sampai sejauh ini. Ya betul, jadi kalau istilah ininya kan the damage has been done ya. Kerugiannya tadi sudah 256 miliar. Mungkin saja, mungkin lebih. Dan tadi teman saya waktu baca, ya ini aku juga peternak yang rugi kok nggak diwawancara sampai begitu.
Ya, jadi sekarang karena sudah terjadi kerusakan itu, bahkan ini, maka yang dipentingkan kan menahan laju. Makanya mau tidak mau memang kalau dari sisi aspek peternakan ya juga kedokteran hewan, nanti beliau lebih kompeten, maka 3 hal sekarang kan, tadi vaksinasi salah satunya, tapi vaksinasi itu kan untuk yang sehat. Nah ini kan masih ada beberapa daerah hijau tanda kutip ya, yang belum terkena. Nah ini harus jadi prioritas untuk dilindungi, terutama kantong ternak. Saya dengar NTT belum Pak ya. Nah salah satu kantong ternak paling banyak di Indonesia itu harus jadi prioritas, dilindungi. Nah kemudian biosecurity. Nah yang terakhir adalah lalu lintas ternak nih Pak. Karena ini sekarang 3 ini saja sekarang yang harus. Nah tapi kemudian tadi kan bicara yang bagaimana menangkan itu kan. Kan tidak bisa hanya himbauan ya Pak. Saya kira perintah Presiden tadi yang Pak Teguh juga sampaikan ini sudah cukup menggembirakan. Nah, tinggal betul bagaimana kemudian jajaran di bawah Presiden merealisasikan ya, perintah Presiden ini, dan saya dengar sedang dibahas intens ya, bahwa penanganannya akan seperti COVID, akan ada Satgas Nasional ya, dan ini harapannya betul-betul terjadi. Ya. Jadi hanya itu harap. Jadi kalau secara teknis mencegah penyebaran tadi biosecurity, kontrol lalu lintas ternak, vaksinasi. Ya. Nah tapi tadi secara ekonomi ini kan luar biasa. Tadi Pak Rohadi menyampaikan pernyataan wabah. Ya. KLB itu di bawah wabah, jadi ini sudah wabah ya. Dan saya dengar bukan saya dengar, artinya tadi karena ini sudah kerusakan sudah luar biasa ya. Sebenarnya kalau dinyatakan sekarang kan sudah terlambat. Karena ya seharusnya kan dari awal tadi, ya kan, dideklar. Nah, tapi saya memahami apa yang disampaikan Pernak itu. Harapannya dengan dideklar ya sebagai wabah, KLB atau wabah bahkan lebih tinggi lagi, wabah nasional, bencana nasional. Saya juga memahami itu ada banyak peraturannya untuk menyampaikan itu. Ya. Kemudian ada banyak konsekuensi. Ya. Nah, artinya kalau sekarang dideklar juga dengan di awal, yang penting kan karena sudah terlambat. Yang saya tangkap dari teman-teman peternak adalah tadi apa yang bisa dilakukan pemerintah real. Misalnya pengadaan vaksin, obat-obatan, desinfektan. Mereka yang punya uang pun sulit sekarang membeli, kan gitu. Kemudian tentu ada kompensasi atau apapun namanya. Jangan sampai mereka semua harus sendiri. Tapi ini catatan teman-teman akademisi, ini catatan dulu nih ya, evaluasi kan dari 9 Mei sebenarnya sudah ada dalam tanda petik warning sebenarnya. Sampai sekarang di bulan Juni mau habis. Nah, dari penanganan hasil evaluasi teman-teman akademisi sampai sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa catatannya? Ya, apakah sebenarnya sudah cukup efektifkah? Teman-teman di Kementan, ya terutama di Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, itu sudah punya kesiapsiagaan. Bahkan dokumennya itu ada ya, yang disingkat Kiat Petindo untuk khusus penyakit mulut kuku ini. Jadi apa yang harus dilakukan seandainya tanda kutip pertahanan kita yang sudah 36 tahun itu jebol. Dan di situ sudah jelas sekali strateginya. Nah, masalah bagi pelaksanaannya ternyata memang jebol 18 provinsi. Ya, artinya begini. Prosedur SOP emergency sudah ada. Iya. Mengapa kemudian misalnya tidak maksimum diikuti? Ya, nah ini mungkin evaluasi nanti dari Kementan lebih paham itu. Nanti Cuma ya sekarang tadi daripada tidak sama sekali kan, Presiden sudah menyampaikan masih ada waktu. Kalau 18 provinsi, 182 kabupaten kalau tidak saya kena, ini kan masih ada sisa. Apalagi kantung ternak tadi, NTT. Ini harus diamankan sesegera mungkin. Ya istilahnya better late than never. Tadi Pak Teguh nyanyi itu kan. Terlambat sudah. Daripada tidak ya. Ini alhamdulillah Pak RI 1 sudah perintah. Mari kita jaga yang masih ini terutama kantung ternak. Nah yang sudah terkena ini bagaimana kita mitigasi. Termasuk peternak ini
mohon dipikirkan bagaimana mereka mendapat kompensasi dan bantuan obat-obatan serta vaksin tadi. Ini sudah meluas, 18 provinsi itu bukan jumlah yang sedikit. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Nah, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang mengalami peningkatan. Nah, bagaimana sebenarnya catatan komunikasi yang sudah dilakukan dari Kementerian Pertanian dan DPR, termasuk juga evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.